Alif. Hari ini Ibu mau melanjutkan ayat dulu itu Lita. Hari ini Ibu mau melanjutkan bab yang kemarin. Setelah setelah Surya kita akan mempelajari bumi garis akibnya. Sebelum masuk ke bab baru ya, seperti biasa di awal pembelajaran Ibu bakal ngasih soal. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya ya untuk pemahaman kalian yang pertama, kenapa planet Mars disebut planet merah? Karena planet merah angkat tangan sebutkan nama 1, 2, 3. Tidak, kita lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak, saya bukannya merah, salah ayo. Salah ayo. Karena aku sana yang tipis. Salah ayo. Iya benar. Karena mengalami oksidasi besi sehingga dia timbul warna merah. Nah sekarang pertanyaannya yang kedua, sebutkan contoh benda langit selain planet. Ya itu. Komet. Selain itu. Hornet. Meteor. Ya. Selain itu 3. Meteorit. Dulu kayak Habibie nggak? Ada. Terus pertanyaan ketiga. Sebutkan ciri-ciri dari planet Neptunus. Ayo, planet Neptunus. Ya. Planet keluar. Kurang 4 L. Planet biru, oke boleh. Terus satu pertanyaan terakhir. Sebutkan ciri-ciri dari satelit. Ayo, dulu. Yang lainnya kasih lainnya dulu. Satelit. Oke. Saya dulu Kak, saya Satu, 2, 3. benda yang memiliki sebuah planet Kak. Lainnya. Ayo, kasih 2 ciri. Kemarin kan video apa yang 2? Nggak bisa. Dan pertanyaan kedua, mengapa terdapat perbedaan waktu di antara benua Asia sama benua Eropa? Sama benua Amerika juga. Rotasi tank. Karena apa? Coba jelaskan. Bisa tank rotasi. Karena rotasi bumi. Benar, rotasi bumi itu apa? Berputar pada apa? Ya, pada porosnya. Terus arahnya dari mana? Jari. Oke. Dibuka coba di slide 10. Pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi suhunya atau porosnya dengan arah dari barat
angin. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama adanya perbedaan waktu. Satu busur, 1 derajat busur bumi itu ditempuh dalam waktu 4 menit. Kalau misalkan ada 15 derajat busur air, berarti 15 kali 4 ada 60 menit. Berarti kalau 60 menit berapa jam? Satu. Sebab itu ya di beberapa negara itu kan dijabat perbedaan waktu. Sama aja kayak di Indonesia ada WIB, kita sama 60. Yang kedua ada pembelokan arah mata angin. Ayo boleh pakai HP tapi nggak boleh ngobrol sendiri. Yang kedua pembelokan arah mata angin. Dia bergerak dari wilayah yang tinggi ke wilayah yang memiliki tekanan rendah. Yang ketiga terjadi siang dan malam. Terdengar nggak suara ibu dari belakang? Ya, benar. Kecepatan atau enggak? Biasa. Yang keempat, gerak semu harian matahari. Jadi matahari itu seolah-olah bergerak, yang terbitnya dari timur dan tenggelamnya di arah barat. Yang kelima, pembelokan arah arus laut. Ya kalau di wilayah belahan bumi utara dia membelok ke arah jarum jam. Tapi kalau dia di bagian selatan dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau tadi rotasi, sekarang revolusi. Revolusi itu mengelilingi matahari. Kalau rotasi dia mengelilingi. Kalau revolusi dia mengelilingi matahari. Nah kalau revolusi bumi itu kurang lebih 1 tahun. Akibat adanya revolusi bumi, yang pertama gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari itu kalau di wilayah utara dia geraknya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Kenapa? Kalau di bagian utara, selatan dia 21 Juni sampai 21 Desember. Terus ada perubahan musim. Dia juga penyebab dari dampaknya revolusi bumi. Yang ketiga, perubahan rasi bintang. Yang keempat adalah perbedaan lamanya siang dan malam hari. Selain bumi yang bergerak, ada juga pergerakan bulan. Pergerakan bulan itu melakukan 3 gerakan, yaitu ada rotasi bulan, ada revolusi bulan, dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Ada 3. Saya dengarkan, barangkali ibu nanti kasih pertanyaan random ke kalian. Yang kedua, ada fase bulan. Ternyata bulan itu bisa tampak berubah-ubah. Kalian mengamati nggak kalau di malam hari? Ada bulan sabit, ada bulan purnama. Itu yang disebut fase bulan. Ada fase bulan baru, dia belum terlihat. Terus masuk lagi bulan sabit awal, terus bulan baru. Terus ada bulan kubur. Terus ke bulan purnama. Bulan purnama ini nanti akan terjadi gerhana matahari total. Fase bulan ini juga akan menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Pasang surut air laut. Ada namanya pasang purnama, ada namanya pasang berbagi. Pasang purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan juga bulan itu berada dalam satu garis lurus atau berada dalam garis horizontal. Jadi ketika ketiga benda tersebut itu dalam satu garis lurus, dia akan menimbulkan gaya gravitasi yang besar sehingga dia akan timbul pasang. Yang kedua, pasang berbagi terjadi ketika bulan dan matahari menghasilkan gaya yang saling tegak lurus, sehingga gaya gravitasinya tidak sekuat ketika pasang purnama. Bisa dicatat nanti kalau nggak ada penjelasan yang buku. Masuk ke gerhana bulan atau lunar eclipse. Gerhana bulan ini terjadi 3 kali dalam setahun. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan spesial. Mohon maaf ya, suaranya tidak jelas. Yang
Ada yang bisa mau tolong dulu? Ada yang mau demonstrasi? Ini doi. Mejain langsung mejain. Donasi meja. Ayo. Satu cowok, satu cewek, coba sini. Ini juga. Tadi kan demo. Demo. Kita kadang juga. Coba, anak bulan kali ini mana? Anak bulan kita, kalau mereka dalam bulan itu. Itu adalah gerhana matahari total. Kelihatan nggak apa bayangannya? Dia musuh kita. Nggak kelihatan. Jelas dua-dua. Nanti praktek ya, satu ya. Ini bukan tuh enggak, cuma demonstrasi aja. Itu adalah gerhana matahari total. Jadi ketika gerhana bulan. Jadi ketika dia adalah garis lurus. Nah ini adalah bayangannya. Kalau gerhana matahari itu kan gerhana bulan sebagian. Ya terjadi ketika bayangan nggak kelihatan. Mau dekat ketika bayangan bumi menutupi bulan. Jadi dia agak digeser. Dia kan menutupi separuh. Jadi dia ada di wilayah penumbra. Kalau di bulan total, jadi dia di wilayah umbra, sehingga dia gelap. Kalau dia di sana bulan bagian, dia kan bagian ada, dia di penumbra bulan. Paham? Ada penjualan. Yang sebelah sini kelihatan nggak? Insya Allah. Ini adalah gerhana bulan total. Dia berada dalam satu garis lurus sehingga dia tampak dia di daerah umbra. Kalau dia gerhana bulan sebagian, dia ada di wilayah penumbranya. Bulannya. Kalau juga satu-satu lagi. Sebelah sana kelihatan nggak? Enggak, ayo buka lagi. Bulan total, kalau berada dalam satu garis lurus. Kelihatan nggak bayangannya? Tapi kalau dia sana paham ya? Nanti praktek ya. Oke, selamat dulu. Terima kasih. Kira-kira ya, ayo pahamiran lagi. Ketika gerak bulan itu terjadi, timbul dampak nggak? Ya, kemarin kan ada penetapan bulan Ramadan. Nah, itu juga memperhatikan fase bulan yang gerak. Ketika dia sudah memasuki bulan Sapi, dia sudah waktunya untuk awal bulan Ramadan. Itu gunanya untuk kehidupan ya. Yang kedua hari Paskah, yang ketiga Ilem, dan yang keempat itu garam atau industri garam, ya kan?
mempengaruhi pasar surut air laut? Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang tanyakan nggak? Sudah paham semuanya? Kalau sudah ya, kita berkelompok seperti Oke, yang kedua ada identifikasi masalah. Kira-kira masalahnya apa dari dua teks bacaan itu? Ayo kita rumuskan bersama-sama. Masalahnya apa? Bagaimana? Ayo ditulis. Bagaimana proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Terus yang kedua, bagaimana terjadinya gerhana bulan. Sudah. Yang ketiga, bagaimana dampak rotasi dan revolusi? Sudah? Kalau sudah, masuk ke halaman 3. Nah, itu ada kegiatan konstruksi solusi. Jadi di situ saya dengarkan. Silakan baca buku paket biru atau buku KBM untuk menjawab kegiatan 4. Di kegiatan 4 itu ada 5 soal dan ada 1 soal di kegiatan 6. Silakan dikerjakan sampai waktunya menunjukkan pukul 9:30. Setelah itu, kumpulkan LKPD-nya dan 1 kelompok silakan praktek. Paham? Di satu kelompok. Maksudnya teks satu kelompok. Oh, ayo. HP-nya disimpan terlebih dahulu. HP-nya disimpan terlebih dahulu. Dikembalikan. Simpan namanya. Kiri. Enak gak ini demonstrasi gitu? Enak. Oke, lebih paham. Karena sudah paham,
Dapat rotasi ya Pak, dapat rotasi dulu. Para tadi. Itu bawa. Bisa dibangun. Reaksinya siap dan melakukan revolusi bumi kampanye Pak. Terjadinya perbedaan musim. Oke, bagus. Besok. Ini kalau disimpan di sini aman nggak? Kali di hati. Ini taruh di situ aman nggak? Soalnya kan Jumat kan dibuat praktek lagi. Ya. Jangan sampai roboh. Terus nanti yang minta link buat ini nanti kasih di grup ya, bisa di grup. Jangan